Saudara Direktur Rumah Sakit Dok 2 Jayapura Dr. Gigi Alosius Giai bukan orang baru di bidang kesehatan, di mana Dr. Gigi Alosius ibarat sudah pernah makan asam garam dan pernah menjadi Direktur Rumah Sakit AB Pura 2 periode. Selanjutnya dipercayakan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Dan informasinya dapat Anda saksikan dalam feature berikut. Direktur Rumah Sakit Dok 2 Jayapura Dr. Gigi Alosius Giai bukan orang baru di bidang kesehatan. Dr. Gigi Alosius sudah makan garam dan pernah menjadi Direktur Rumah Sakit AB Pura 2 periode, selanjutnya dipercayakan menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Berkat pengalaman ini, Gubernur dan Wakil Gubernur percayakan dirinya menjadi Direktur Rumah Sakit Dok 2 yang merupakan rumah sakit harapan masyarakat Papua. Dengan segudang pengalaman, dirinya ingin membuat Rumah Sakit Dok 2 menjadi terbaik dan memiliki daya tarik oleh pasien dari daerah maupun di kota Jayapura. Saya sebagai perawat senior atau perawat primer di Rumah Sakit RSUD Jayapura menilai pimpinan kami yang ada, yaitu Bapak Direktur Alosius Giai, sungguh luar biasa dengan beberapa program kerja yang telah beliau terapkan untuk kami. Sungguh kami sangat sambut baik semua itu, dan kami merasa bahwa segala bukti nyata itu telah dilihat oleh masyarakat pada umumnya, dan kami telah sebagai petugas yang bekerja di Rumah Sakit Dok 2 atau di Rumah Sakit RSUD Jayapura ini juga merasakan itu, dan benar-benar kami berterima kasih dengan adanya kepemimpinan beliau. Direktur Alosius Giai menjelaskan bahwa ia dipercayakan untuk membenahi seluruh kekurangan yang ada di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura, termasuk diantaranya tenaga dokter, tenaga medis, serta peralatan dan obat-obatan, serta gedung dan fasilitas lainnya yang bersifat segera dan sangat dibutuhkan oleh rumah sakit. Pasien dan masyarakat yang datang berobat di rumah sakit ini semua senyum, semua bahagia. Bukan hanya sehat fisik, tapi juga sehat spiritual, sehat batin, mentalnya dengan puas dia bisa pulang ke rumah, dan itu menjadi kebanggaan bagi kita semua. Begitupun dengan sebaliknya, hak dokter sudah jelas, spesialis sudah jelas, perawat jelas, bidan, penunjang, sehingga tidak ada istilah, tidak ada pegawai yang tidak produktif. Harus semua produktif, menghasilkan kinerja yang jelas, mutu pelayanan rumah sakit meningkat, keselamatan pasien terjamin, angka kematian rumah sakit ini menurun, maka umur harapan hidup orang asli Papua ataupun orang Indonesia yang hidup di atas tanah Papua kita bisa wujudkan. Melalui pembenahan sekarang ini, kita bisa lihat sendiri bagaimana perkembangannya. Dalam pelayanannya sedikit demi sedikit mulai berubah. Itu semua berkat pertolongan Tuhan dan juga hasil kerjasama seluruh petugas dari pimpinan hingga dokter, serta petugas medis hingga cleaning service, termasuk dukungan semua pihak. Maka pelayanan di rumah sakit bisa berjalan baik. Dirinya berharap ke depan rumah sakit ini menjadi rumah sakit favorit orang Papua dan non-Papua yang ada di tanah Papua. Diharapkan rumah sakit Dok 2 dapat menjadi tolak ukur untuk pembangunan rumah sakit bagi orang asli Papua di seluruh Papua. Sebagai direktur, dirinya terus berupaya menjadikan rumah sakit ini sebagai rumah sakit terbaik dalam hal pelayanan medis. Sebagai direktur baru, mantan Kadis Kesehatan Provinsi yang diberi kepercayaan oleh pemerintah daerah atau Gubernur Papua menjadi Direktur RSUD Jayapura, harapan saya ke depan, mari kita wujudkan RSUD Jayapura ini menjadi pusat rujukan pelayanan kesehatan bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Bahkan harapan saya adalah ini menjadi percontohan batas negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin. Menjadi pilihan negara-negara Pasifik Selatan. Kenapa tidak? Kita jadikan rumah sakit ini menjadi rumah sakit medical tourism di kawasan Pasifik. Sehingga harga diri dan martabat bangsa Indonesia kita pertaruhkan. Karena
kualitas dan mutu pelayanan yang terbaik yang kita, itulah harapan saya. Oleh karena itu mohon dukungan semua pihak, terutama pemilik rumah sakit, pemerintah, gubernur, wakil gubernur, sekda, TAPD, Forkopimda, dan seluruh rakyat untuk kita perbaiki bersama rumah sakit ini ke depan. Dalam kesempatan yang sama, petugas senior dari Rumah Sakit Dok 2 menyatakan mereka benar-benar merasakan ada perbaikan dalam kepemimpinan Dr. Gigi Alosius Giai. Memang rumah sakit dalam sistem pelayanan sudah berubah dari sebelumnya karena direktur selalu kontrol ruangan ke ruangan untuk melihat berbagai kekurangan yang ada. Di GD Dok 2 itu fungsinya tenda itu untuk kita memilah pasien. Pasien ini dia dipilah dulu sambil menunggu hasil pemeriksaan swab ataupun antigen. Kalau sudah keluar gejala screeningnya sudah lebih dari 10, berarti kita sudah harus pisahkan dia di ruangan tersendiri. Tetapi yang di bawah itu dia harus dipisahkan juga di ruangan tersendiri. Dari situ baru kita masukkan ke ruangan sesuai dengan diagnosa pasien. Jadi tenda luar itu fungsinya untuk memilah pasien. Jadi jangan masyarakat pikir itu kita ya, jangan masyarakat pikir kita kasih tinggal pasien di tenda luar, tidak. Itu pun sejak ada COVID. Baru kita harus screening di situ. Kita pilah supaya semua jangan kena corona, dipisahkan. Yang sudah ada gejala walaupun hasil belum keluar itu juga dipisahkan sendiri. Satu kekurangan dari kita punya masyarakat itu seperti tadi yang Kakak bilang bahwa mereka kadang sudah sakit lama di rumah, terus tahan sampai sudah lama dong bawa ke sini, datang berobat. Nah, kita ini kan medis ini kan sebenarnya tangan Tuhan, jadi kita tidak bisa langsung menyembuhkan, ada proses. Jadi pesannya kita di sini, pesannya saya sebagai penanggung jawab, begitu rasa ada gejala baru satu, datang ke rumah sakit yang terdekat tempat tinggal. Ada jaminan atau tidak, bawa diri dulu untuk mendapat pelayanan. Kita di Papua itu pelayanan dulu. Nanti dilayani itu urusan dari belakang. Yang penting dia datang dulu. Jangan tunggu sampai sudah sakit parah baru datang. Nah, itu sudah terlambat. baru salahkan rumah sakit. Ya, sudah terlambat baru salahkan kita. Kita ini manusia kerja dengan kemampuan saja. Begitu. Dan kondisi rumah sakit ini banyak hal kita pelayanannya ke semua bagian, bukan di emergensi saja. Dia harus menunggu hasil darah, harus menunggu hasil foto, itu bagian lain penunjang yang kerja. Ketika semua sudah ada baru disimpulkan menjadi satu masalah, baru bisa dikasih terapi. Seperti begitu. Dalam kesempatan yang sama, Cleaning Service Pagawak menyatakan, Direktur Dr. Gigi Alosius Giai terbaik. Dulu tidak demikian. Sekarang terlihat rumah sakit bersih dan tidak ada sampah. Dokter dan tenaga medis rajin untuk bekerja. Pak Alo Giai, kinerjanya sekarang sudah rumah sakit rujukan ini sudah jadi bagus. Sekarang sudah jadi baik. Sekarang sudah bagus. Direktur Pak Alosius Giai sudah baik. Pelayanannya sudah lebih meningkat. Ya, sudah meningkat bagus.